Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentu dalam channel kita, Bro Semesta. Hari ini kita telah tiba pada hari Minggu biasa yang ke-11. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah perkembangan kerajaan Allah bagaikan perkembangan benih yang ditaburkan di tanah. Sesudah orang menaburkan benih di tanah, dia pergi tidur pada malam hari. Siang hari dia bangun. Bagaimana perkembangan benih itu, dia tidak tahu. Benih itu pelan-pelan bertunas, berdaun, semakin besar, kemudian berbunga, dan pada akhirnya berbuah. Dan kalau sudah tiba musim panen, maka orang itu akan memanen hasil dari yang dia taburkan. Tuhan juga mengumpamakan kerajaan Allah itu yang berkembang bagaikan biji sesawi. Biji sesawi bagaikan satu titik biji yang sangat kecil, tetapi sesudah tumbuh dan berkembang menjadi besar. Bahkan burung-burung di udara dapat membangun sarangnya pada cabang tanaman itu. Sebenarnya kalau kita merenungkan dengan tenang-tenang perkembangan bibit yang ditanam di tanah itu, sungguh merupakan suatu keajaiban. Coba kita bayangkan saja, bila kita harus membuat sendiri satu persatu daun dari tanaman itu, kita tidak akan mampu. Kalau kita harus merangkai bunga dari tanaman itu, yang kemudian akan menjadi buah, kita tidak akan sanggup. Alam menumbuhkannya. Daya ilahi ikut di dalam pertumbuhan benih itu. Dari kecil hingga besar. Dari bibit hingga berbuah berlipat ganda. Itu sungguh keajaiban. Perkembangan kerajaan Allah itu diumpamakan Tuhan Yesus seperti perkembangan tanaman itu. Dari kecil hingga besar, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan boleh kita katakan, perkembangan itu merupakan proses, mengikuti dan membutuhkan waktu. Boleh kita katakan dalam proses itu ada kolaborasi tridimensi, yakni manusiawi, alami, dan yang ilahi. Dibutuhkan kerjasama dari manusia. Tetapi Allah dengan penyelenggaraan ilahinya selalu hadir dan ikut di dalam perkembangan itu. Karena merupakan proses, maka ada kalanya kerajaan Allah itu kelihatan seperti tidak berkembang, bahkan terhenti. Allah tetap berkarya. Proses seiring waktu tetap berjalan. Kerajaan Allah berkembang dengan daya ilahi yang menyertainya. Saudara, selanjutnya kita bertanya, bagaimana peranan manusia dalam usaha pengembangan kerajaan Allah di dunia ini? Setiap orang Kristen dipanggil untuk berkolaborasi dengan Allah dalam pengembangan kerajaannya di dunia ini. Setiap orang Kristen dipanggil untuk bersaksi
untuk ikut menaburkan benih. Tak henti-hentinya. Seperti Rasul Paulus mengatakan, entah baik, entah tidak baik waktunya. Tebarkanlah jala, entah memperoleh hasil yang banyak atau sedikit. Begitu melalui ajaran, melalui katekese, melalui teladan hidup. Situasi kerajaan Allah yang berkembang dengan baik adalah apabila Allah meraja. Bukan setan, bukan iblis, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kekuasaan yang meraja, tetapi Allah yang meraja. Dan ciri-ciri bahwa Allah meraja adalah hukum yang diutamakan adalah hukum kasih, damai, kebenaran, sukacita. Itulah yang kita temukan pada situasi Allah atau kerajaannya sudah meraja. Dan dalam hal ini, capaian perkembangan kerajaan Allah sungguh membanggakan kita. Seluruh dunia sudah seharusnya mengenal tentang kabar sukacita itu. Ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang kita bisa temukan pada zaman kita ini, perkembangan kerajaan Allah boleh kita katakan sudah luar biasa. Seperti perkembangan setiap benih merupakan keajaiban, kita juga sudah merasakan perkembangan kerajaan Allah sudah merupakan keajaiban karena campur tangan yang ilahi. Namun tetap di sana sini perkembangan itu mempunyai atau menemukan kesulitan, hambatan atau halangan. Untuk itu kita tetap selalu dipanggil untuk maju dan berjuang dan sekuat tenaga tetap menaburkan benih dan menebarkan jala pewartaan kabar sukacita. Saudara terkasih, marilah kita bersyukur bahwa kerajaan Allah sedang berkembang, sedang mengikuti proses semakin besar di dunia kita, dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap bertekun dan teguh dalam iman. Sembari tetap berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Semoga Allah meraja di dunia, di lingkungan kita, di dalam hati kita masing-masing. Dan kita syukuri bahwa kita dapat berkolaborasi, menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan pada Tuhan, pada perkembangan kerajaannya. Suatu kehormatan yang besar bagi kita yang terpanggil untuk ikut bekerja sama dan mengembangkan kerajaan Allah itu bersama daya ilahi yang menyertai kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Saudara, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.